1. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Viatika dari kelas 22B, NIM 21F20495. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal tunadaksa atau disabilitas fisik dan bagaimana cara merawatnya. Menurut Harvifah, tunadaksa dapat diartikan sebagai cacat tubuh atau saat ini lebih dikenal dengan disabilitas fisik. Merawat penyandang tunadaksa tentu memerlukan perhatian khusus atau ekstra, yaitu di sini tunadaksa adalah disabilitas merupakan suatu keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental atau fisik seseorang. Ada beberapa jenis disabilitas, salah satunya tunadaksa atau disabilitas fisik. Tunadaksa terdiri dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Sederhananya, tunadaksa berarti kondisi seseorang dengan tubuh yang tidak sempurna. Pada umumnya, kondisi ini mempengaruhi bagian tubuh seseorang sehingga mengganggu atau membatasi fungsi fisik, pergerakan, mobilitas, atau ketangkasan. Keterbatasan ini yang mengakibatkan penyandang disabilitas fisik terkendala untuk melakukan aktivitas secara mandiri seperti duduk, berdiri, ataupun berjalan. Oleh sebab itu, anak berkebutuhan khusus ini perlu mendapatkan perawatan dan penyesuaian guna mempermudah aktivitas sehari-hari. Apa penyebab tunadaksa? Tunadaksa merupakan kondisi yang bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik itu faktor keturunan, penyakit bawaan sejak lahir, atau kecelakaan. Dilihat dari waktu terjadinya, berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab disabilitas fisik atau tunadaksa, yaitu fase prenatal sebelum kelahiran, terjadi saat bayi masih dalam kandungan, seperti kelainan genetik, gangguan pembentukan saraf, dan infeksi yang menyerang otak. Fase prenatal saat kelahiran terjadi saat bayi dilahirkan, seperti pinggul ibu yang terlalu kecil, posisi bayi sungsang, pendarahan otak saat kelahiran, atau pemakaian anestesi bius secara berlebihan. Ketiga, fase postnatal setelah kelahiran terjadi setelah bayi dilahirkan, seperti mengalami penyakit infeksi yang menyerang otak, kecelakaan yang menyebabkan trauma kepala, hingga amputasi anggota badan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis tunadaksa. Apa saja jenis tunadaksa? Dilitalisir dari laman Jacobus Webber Association. Ada dua kategori utama tunadaksa, yaitu disabilitas neokromoskeletal dan disabilitas mukuloskeletal. Adapun definisi dan jenis tunadaksa dari masing-masing kategori tersebut dibahas melalui poin-poin berikut ini. Pertama, disabilitas neuromukuloskeletal. Jenis disabilitas fisik ini disebabkan oleh kelainan pada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang, sehingga anak tidak mampu melakukan gerak terkontrol dari bagian tubuh tertentu. Berikut beberapa contoh gangguan akibat kelainan pada sistem saraf pusat. Pertama, cerebral palsy, lumpuh otak. Sekelompok gangguan yang mempengaruhi otot dan saraf sehingga terjadi gangguan fungsi motorik, terutama pada anak-anak. Kedua, poliomyelitis atau polio, penyakit menular akibat infeksi virus yang menyerang sistem saraf pusat sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem saraf motorik.
Ketiga, spina bifida atau cacat lahir yang terjadi karena tulang belakang dan syaraf tulang belakang tidak berbentuk sempurna saat kehamilan. Keempat, stroke, gangguan spesialis darah menuju otak sehingga pengidapnya bisa terkena gangguan fungsi motorik dan sensorik tiba-tiba pada suatu sisi tubuh. Cedera kepala. Kelima, terutama trauma akibat benturan pada kepala yang bisa mempengaruhi fungsi motorik dan sensorik pada otak tergantung tingkat keparahannya. Kedua, disabilitas mukoskeletal. Apa itu? Yaitu jenis disabilitas fisik. Ini disebabkan oleh kelainan pada bentuk otot atau tulang, penyakit dan degenerasi penuaan sehingga menghambat aktivitas disabilitas tersebut. Berikut sejumlah kelainan yang bisa terjadi pada sistem otot dan rangka. Pertama, kehilangan anggota badan. Terjadi karena cacat lahir, penyakit atau kecelakaan yang memerlukan anggota badan buatan untuk menggantikan fungsinya. Yang kedua, osteoporosis atau pengapuran sendi. Penyakit radang sendi yang diakibatkan oleh kerusakan tulang rawan sehingga mengakibatkan nyeri, sakit, atau kaku sendi. Ketiga, distofori otot, sekelompok penyakit otot yang secara perlahan membuat otot semakin melemah sehingga kehilangan kekuatan dan fungsinya. Karakteristik anak tunadaksa. Anak penyandang disabilitas fisik berkembang sama seperti anak-anak pada umumnya, kecuali pada bagian tubuh tertentu yang memiliki kelainan. Untuk memahaminya, berikut 3 jenis karakteristik anak tunadaksa yang perlu diketahui. Pertama, karakteristik akademik, yaitu anak tunadaksa dengan kelainan sistem otot dan rangka umumnya memiliki tingkat kecerdasan normal, sehingga bisa mengikuti pelajaran sama dengan anak normal. Akan tetapi, anak dengan kelainan sistem syaraf pusat biasanya punya tingkat kecerdasan IQ yang lebih rendah. Kedua, karakteristik sosial emosional. Beberapa anak tunadaksa mungkin merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban bagi orang yang lain, sehingga membuatnya malas belajar, malas bermain, bersosialisasi. Ketidakmampuan melakukan kegiatan fisik sebagaimana mestinya juga bisa membuat anak mudah tersinggung, marah, rendah diri, pemalu, menyendiri, hingga frustasi. 3. Karakteristik fisik dan kesehatan. Kecenderungan gangguan kesehatan lainnya seperti sikat gigi, berkurangnya kemampuan pendengaran dan penglihatan, serta gangguan bicara umumnya terjadi pada anak dengan disabilitas syaraf. Selain itu, penyandang tunadaksa jenis ini juga bisa menunjukkan tanda-tanda hiperaktif, sangat aktif, maupun hipoaktif, sangat pasif dalam perilaku. Dan bagaimana perawatan anak tunadaksa? Perawatan anak tunadaksa dengan disabilitas fisik bergantung pada penyebab, jenis, perkembangan penyakit, dan tingkat keparahan dari gangguan yang dialami disabilitas tersebut. Sejumlah program rehabilitas seperti terapi, okupasi, fisioterapi, dan terapi wicara membantu anak tunadaksa mengelola dan mencegah pemburukan kondisi yang mereka alami. Pertama, itu terapi okupasi. Berbagai bentuk perawatan dalam terapi okupasi, anak akan membantu anak berkebutuhan khusus itu menjalani setiap aktivitas dengan lebih mandiri. Terapi ini bisa membantu anak tunadaksa melakukan kegiatan sehari-hari seperti belajar, bermain, menulis, makan, dan memakai pakaiannya sendiri. Fisioterapi itu kedua adalah fisioterapi. Fisioterapi melibatkan latihan dan edukasi untuk mengembalikan fungsi dan gerak tubuh penyandang disabilitas yang terganggu akibat penyakit maupun cedera.
perawatan ini misalnya dalam membantu mempertahankan dan meningkatkan kekuatan otot, sekaligus mencegah perubahan bentuk deformatis pada otot dan tulang. Ketiga, itu terapi wicara. Perawatan ini akan membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak tunadaksa, terlebih pada mereka yang mengalami gangguan berbicara. Selain dari perawatan di atas, pendidikan juga menjadi salah satu kebutuhan penting yang perlu diperhatikan untuk anak dengan disabilitas fisik. Berdasarkan karakteristik dan pendidikan tunadaksa dan tunalaras, pendidikan anak tunadaksa di Indonesia banyak dilakukan melalui jalur sekolah khusus, yaitu sekolah luar biasa di bagian D atau kelas D. Anak tunadaksa ringan juga bisa mengikuti pendidikan di sekolah biasa, tetapi mereka mungkin akan mengalami keterbatasan pada mata pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan fisik seperti olahraga atau sebagainya. Maka dari itu, orang tua dari anak penyandang disabilitas fisik perlu menentukan jenis sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi buah hatinya. Dari kesimpulan tersebut, tunadaksa adalah suatu kondisi yang mengalami bagian tubuh seseorang sehingga mengganggu atau membatasi fungsi fisik, mobilitas atau ketakasan. Dua kategori utama tunadaksa terdiri dari disabilitas sistem syaraf pusat dan disabilitas sistem otot dan rangka yang bisa terjadi sebelum, saat, dan setelah kelahiran. Selain itu, dengan menjalani pendidikan luar biasa, perawatan anak dengan disabilitas fisik juga dilakukan melalui terapi okupasi, fisioterapi, dan terapi wicara. Jenis-jenis tunadaksa. Kelainan pada sistem cerebral. Seorang anak dikatakan menderita tunadaksa cerebral ketika penyebab kondisi itu ada pada gangguan sistem syaraf, yakni otak atau sumsum tulang belakang. Kerusakan pada sistem syaraf pada ini mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial dan sangat mempengaruhi kehidupan anak secara keseluruhan. Pasalnya, otak maupun sumsum tulang belakang merupakan pusat aktivitas manusia, melalui dari kesadaran, kecerdasan, hingga kemampuan motorik kasar, motorik halus. Kendati demikian, derajat kecacatan fisik pada penderita kelainan ini cukup beragam, yakni tunadaksa ringan. Penderitanya bisa berjalan tanpa alat bantu, berbicara dengan jelas, dapat menolong dirinya sendiri, dapat berhidupan dengan sehari-hari. Kalau tunadaksa sedang, penderita membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berjalan, berbicara, dan mengurus dirinya sendiri, misalnya menggunakan kruk, tongkat untuk berjalan. Tunadaksa berat itu penderitanya seperti dalam kondisi lumpuh otak atau cerebral palsy, sehingga tidak bisa hidup mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, jika dilihat dari banyaknya anggota tubuh yang lumpuh, jenis tunadaksa cerebral digolongkan menjadi 6. Pertama, monophagia, hanya satu anggota gerak yang lumpuh. Kedua, hemiplegia, lumpuh pada anggota gerak atas dan bawah di sisi tubuh yang sama. Ketiga, paraplegia, lumpuh pada kedua tungkai kaki. Keempat, displegia, kedua tangan atau kedua kaki itu lumpuh. Kelima, triplegia, tinggal anggota gerak mengalami kelumpuhan. Keenam, quadplegia, kelumpuhan pada seluruh anggota gerak.
Sedangkan berdasarkan letak kelainan otak dan fungsi geraknya, anak tunadaksa cerebral disebabkan atas 6. Pertama, spastik, kelakuan pada bagian atau seluruh otot. Kekakuan pada sebagian atau seluruh otot. Kedua, ataksiud, gerakan terjadi di luar kontrol atau koordinasi gerak. Ateksia, kehilangan keseimbangan dan kekakuan terlihat saat berdiri atau berjalan. Tremor, gerakan kecil terus-menerus pada mata, tangan, dan kepala. Kelima, rigid, kekakuan otot di mana gerakannya tidak ada keluasan. Keenam, tipe campuran menunjukkan 2 ataupun lebih jelas kelainan di atas. Anak dengan tunadaksa cerebral mungkin masih memiliki anggota tubuh yang utuh, tapi ada beberapa bagian yang lumpuh atau tidak bisa digerakkan. Bisa juga anak tersebut mengalami masalah kondisi seperti sering kejang, kaku otot, maupun hilangnya keseimbangan. Dua, kelainan pada sistem otot dan rangka. Selanjutnya, jenis tunadaksa adalah kelainan pada sistem otot dan rangka. Anak tunadaksa dalam kelompok ini adalah mereka yang memiliki kelainan pada anggota tubuh seperti kaki, tangan, sendi, dan tulang. Kelainan pada sistem otot dan rangka ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu poliomielitis, yaitu kondisi otot yang mengecil akibat serangan virus polio sehingga anak menjadi lemah dan tidak bertenaga. Distrofi otot, yaitu terjadinya kelumpuhan pada fungsi otot dan sifat progresif alias memburuk, sering menambahnya usia anak. Spina bifida, yaitu cacat lahir, tulang belakang dan sumsum tulang belakang tidak terbentuk dengan sempurna. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik tunadaksa. Di sini ada 5 karakteristik tunadaksa yang dapat diketahui mulai dari akademis hingga bahasa atau bicara. Berikut adalah penjelasan seputar karakteristik. Pertama, karakteristik akademis. Umumnya tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan otot dan sistem rangka adalah normal. Sementara itu, anak tunadaksa yang mengalami kelainan sistem cerebral memiliki tingkat kecerdasan yang bervariasi, misalnya idiot atau kebodohan. Kedua, karakteristik sosial atau emosional. Selanjutnya, karakteristik anak tunadaksa dapat dilihat dari aspek sosial atau emosional. Mereka mungkin merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain. Kondisi ini juga mengakibatkan timbulnya sejumlah emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, menyendiri, pemalu. Karakteristiknya adalah karakteristik fisik dan kesehatan. Selain mengalami cacat tubuh, karakteristik fisik atau kesehatan anak tunadaksa adalah sikat gigi, berkurangnya daya pendengaran atau penglihatan, gangguan bicara, dan lainnya. Selain itu, dilihat dari aktivitas motorik, kelainan tunadaksa bisa menyebabkan anak hiperaktif, tidak mau diam, dan gelisah, atau hipoaktif, gerakan lamban, kurang merespon rangsangan, dan tidak ada koordinasi. Karakteristik bahasa atau bicara. Karakteristik bahasa dan bicara juga dialami oleh sejumlah jenis tunadaksa. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, berkembangnya bahasa atau bicara tidak begitu normal. Sementara itu, gangguan bicara, penyandang cerebral palsy,
umumnya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Apakah anak tunanetra harus belajar di sekolah khusus? Ya, idealnya anak tunanetra memang disarankan untuk bersekolah di sekolah luar biasa. Saya jelaskan seperti. Namun, dalam beberapa kasus ada anak dengan keterbatasan fisik yang tidak terlalu signifikan seperti poliomielitis yang bisa bersekolah di sekolah umum. Dengan kata lain, orang tua memiliki fleksibilitas dalam menentukan tempat sekolah sesuai kebutuhan anak tunadaksa. Dilihat dari kondisinya, anak tunadaksa dapat mengikuti pendidikan di tempat seperti sekolah khusus berasrama untuk anak tunadaksa yang mengalami gangguan dengan derajat kelainan berat dan sangat berat. Kedua, sekolah khusus tanpa asrama, pendidikan anak tunadaksa yang bisa pulang atau pergi ke sekolah karena tempat tinggal mereka tidak jauh dari sekolah. Kelas khusus penuh diperuntukkan bagi anak yang tingkat kecatatannya ringan dan kecerdasannya homogen. Kelas reguler atau khusus ini digunakan untuk menyatukan anak tunadaksa dengan anak normal pada mata pelajaran tertentu. Terus kelas reguler dibantu oleh guru khusus. Di sini anak tunadaksa bersekolah bersama dengan anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru khusus apabila anak mengalami kesulitan. Yang seterusnya, kelas biasa dengan layanan konsultasi. Anak tunadaksa belajar bersama dengan anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru umum, bukan spesialis menangani anak berkebutuhan khusus. Namun, untuk membantu kelancaran pembelajaran, ada guru kunjung sebagai konsul guru umum. Kelas biasa, anak tunadaksa dengan kecerdasan normal serta memiliki prosesi dan kemampuan untuk dapat belajar bersama-sama dengan anak normal biasa bersekolah di kelas biasa sekolah reguler. Secara umum, materi pembelajaran anak tunadaksa di sekolah luar biasa mirip dengan sekolah pada umumnya. Di jenjang taman kanak-kanak misalnya, peserta didik akan diajarkan kemampuan dasar termasuk agama, pendidikan jasmani, hingga pengembangan bahasa, daya pikir, dan keaktivitasan. Begitu pula disingkat dengan sekolah luar biasa atau SDLB dan sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa SLT, SMPLB yang memiliki kurikulum sama dengan sekolah reguler. Baru setelah dijenjang SLB, SDLB dan SMPLB, sekolah baru anak tersebut masuk ke jenjang sekolah menengah luar biasa atau SMALB. Anak akan diberikan bekal keterampilan khusus agar bisa menjadi bekal bagi hidup. Anak-anak tunadaksa ini normal, jadi bisa membuat kaset, membuat keterampilan batik itu bagi yang tangannya normal, hanya catatan kaki seperti itu. Nah, lagi dari tunadaksa tadi disebutkan, dan tunadaksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna atau kerap disebut sebagai disabilitas fisik. Kondisi ini dapat mengaruhi kemampuan untuk melakukan aktivitas secara mandiri. Terima kasih. Tadi penjelasan saya tentang anak tunadaksa. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.